Nah, Gilang kan sekarang selain kerja, guys, aku pengen kasih tahu ke teman-teman di luar sana juga. Jadi selain kerja, Gilang ini punya usaha sendiri dan menurut aku tuh kayak hebat banget loh Gilang seumuran ini tapi Gilang udah kerja di perusahaan bagus, udah punya usaha gitu. Maksudnya awal mulanya Gilang mau bikin usaha tuh nggak capek apa kan Gilang udah kerja. Halo guys, welcome back to my channel Dinda Kani. Orangnya aktif aja sih, karena dari kuliah, dari SMA tuh ikut organisasi ini, ikut organisasi itu. Kalau nggak ngikut-ngikut kayak gitu kayaknya ngerasa miss out aja sih. Jadi kebetulan ya kerja sebenarnya walaupun udah sibuk tapi nggak cukup, karena pengen ngebangun sesuatu aja. Karena the end of the goal dari kecil tuh, pertama goalnya adalah pengen bangun masjid, yang kedua pengen pengen ngebuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Ada good feeling aja sih, kita bisa bangun paginya terus kayak wah gue udah bisa ngebantu orang ini buat bisa ngasih nafkahin ke keluarganya, buat anak-anak bisa makan walaupun masih belum seberapa ya, tapi kayak ya good feeling aja sih. Gitu sih. Nah awalnya nih, awal mulanya Gilang mau bikin usaha gitu, itu join sama temen apa gimana? Join sama teman, jadi teman-teman yang kuliahnya di Australia waktu itu, terus teman SD sih sebenarnya sih, mereka kuliah di Australia, terus kita buat bertiga. Nah mereka ini pikir wah mereka perlu orang yang rada accounting, terus ya juga ada ya perlu budget sedikit, perlu investment sedikit, dan yang juga ada background di marketing gitu. Nah kebetulan gue masuk, ya udah sebenarnya makanannya juga gue awal-awalnya juga nggak tahu, tapi pas dimakan enak. Terus menurut gue baru di Indonesia juga masih belum terlalu terkenal, kenapa nggak kita jadi pelopornya. Nah itu chefnya dari Indo? Jadi kita bertiga, chefnya itu dari lulusan Le Cordon Bleu di Australia. Yang satu lagi itu dia kuliahnya di WNSU di Australia. Terus ada gua. Nah cuman sekarang chefnya sibuk, jadi dia ngerjain hal yang lain, terus tinggal kita berdua deh. Jadi gua sama partner gua Akmal, dia makin sibuk, kita makin sibuk. Nah ini nama usahanya itu adalah? Namanya King Snack Pack. Iya. Kings itu dari raja, snack pack itu adalah nama makanannya. Jadi snack pack itu backgroundnya, singkat cerita, di Australia itu dibuat sama komunitas imigran dari Lebanon. Mereka bikin kayak kebab, cuman kayak westernize gitu, jadi kentang goreng, daging, kayak model daging kebab gitu, terus ada saus-sausnya. Nah, namanya sebenarnya halal snack pack, dan itu jadi kayak fast foodnya mereka di situ. Istilahnya kalau kita nemu warteg di mana-mana, di sini, di sana juga banyak, di beberapa kota halal snack pack. Kita buat deh snack pack di sini, dan alhamdulillah sebenarnya tahun ini baru tanggal 18 kemarin kita ulang tahun yang pertama King Snack Pack. Cek di Instagram ada, terus bisa dicek di GoFood dan ada di GrabFood. Sekarang kita baru ada 2 cabang sih, dan planning kita bakal franchise kemana-mana. Dan kalian bisa lihat Instagramnya, ini aku taruh di sini Instagramnya. gue taruh di sini Instagramnya, dan aku bakalan kasih detailnya juga. By the way kita juga Juni ini kita ada menu baru, kita bikin milkshakes. Wis. Milkshakesnya enak banget. Dan kalian kalau misalnya mau tahu, King Snack Pack ini udah ada di bawah yang aku ASMR mukbang itu, di bawah yang aku enak banget makannya, itu adalah makanannya, kalian bisa tonton dan kalian bisa cobain. Aku demi Allah jujur ya, itu emang enak gitu, aku nggak bohong, nggak peres, karena ini aku kenal yang punya gitu, beneran enak. Nah bisa semua orang, dan denger-dengar Gilang katanya udah mau bikin cabang baru kan, dan makanannya pun banyak banget digemarin sama orang-orang di Indonesia, customer. Awal mulanya tuh susah nggak sih Gil mempromosikan, atau emang karena makanannya enak? Susah karena kalau misalkan kayak let's say kopi kenangan, ya kopi gitu kan. Terus atau misalkan kayak ayam geprek bensu gitu, ya ayam geprek gitu kan. Snack pack apaan sih, orang bingung mikir nih kayak keripik apa sih gitu kan. Rada challenge-nya pertama di situ, tapi kebetulan kita bener-bener punya, kita tuh ngalokasi sekitar 20% dari pendapatan kita masuk balik buat promosi dulu. Jadi jangan berharap kalau usaha di awal-awal langsung manen bibit dari yang kalian tanam, jangan. Apalagi F&B, food and beverage, itu pasti di tahun pertama pasti berdarah-darah. Kita udah banyak masuk komisi darah semua. Hasil kita tahun pertama bener-bener sampai sempat juga sih gue salah perhitungan, terus sempat nombok sekali gitu, tapi
dan juga sempat kayak waduh nih susah nih, tapi sekarang akhirnya jalan dan alhamdulillah udah dengan situasi kayak gini gue bisa apa namanya menjaga karyawan gue. Jadi karena banyak tuh F&B gitu kayak Ismaya, banyak dari temen gue di Ismaya itu mereka akhirnya udah close pekerjaan aja karena totally close down gitu. Dan in fact kayak milkshake ini sebenarnya ada karena gue mau ngebantuin ada temen gue yang kerja di Ismaya di Journal Coffee sebagai barista, tapi bikin kopi milkshake segala macam. Terus gue bilang aja oke, gue mau bantu deh, tapi gue nggak bisa bantu langsung aja nih secara uang gitu, nggak bisa gitu ya. Tapi coba lo propose suatu minuman yang menurut lo tuh masuk di branding kita. Terus kita coba gue testin ke orang-orang terus pada suka, jadilah King Snack Milkshakes. Basically kita beli putus resepnya dia. Dan kayaknya ada menu lain ya, bukan itu aja. Ada juga samosa sih. Kalau samosa itu dulu dari rumah nyokap gue suruh bikin samosa gitu, dan kita nyambungin resep-resep dari yang lain. Akhirnya sekarang samosanya udah ada, perlu di branding aja. Dan itu enak. Aku udah tahu, tapi yang di rumah ya yang aku nyobain. Apalagi di restoran lebih enak lah kan ya, pastilah ya gitu. Tapi beneran enak. Nah Gil, untuk nyari tempatnya aja dan orangnya gitu, karena kan kita tahu ya Gil, di Indonesia ini pekerja-pekerja tuh kan susah kan. Terus kadang kalau ada yang kita udah dapet orangnya suka unik-unik, suka kabur, suka pergi gitu. Gimana mempertahankannya dan mencarinya gitu? Buat mencari orang sih sebenarnya rada gampang sih. Ada temen gue juga dia punya bisnis juga. Kalau dia sih tinggal taruh di OLX atau apa terus dapat aja terus gitu. Nah, cuman kan dengan pekerjaan kayak ini kan ya dengan kita bisa ngegaji orang kan juga nggak yang bombastis banget gitu ya. Pasti ada turnover, pasti ada keluar masuknya, pasti bakal ada. Tapi kebetulan kalau yang gue terapin itu gue nggak ngeliat mereka sebagai pegawai. Walaupun kadang gue bisa galak, gue bisa tegas gitu ya. Tapi itu profesional. Tapi ujung-ujungnya gue selalu adain kita makan bareng tiap bulan gitu. Nah, cuman karena kondisi kayak gini, gue kirimin somai, gue kirimin apa, gue sering kayak gitu. Jadi gue anggap mereka itu sebagai brother gitu. Dan itu penting banget sih. Dan teman-teman gue juga lihat, wah pegawai lo bertahan ya. Menurut gue tuh jangan pernah memposisikan lo ntar mau jadi CEO kayak menteri kayak atau apa, ngelihat orang lebih rendah itu ya rendah, nggak boleh sih. Humbleness itu benar-benar penting sih menurut gue. Dan poinnya juga engagement kali ya, maksudnya kayak kalian tuh harus menjalin hubungan baik sama pegawai-pegawai. Nah kalau tempat sendiri Gil, ngaruh nggak sih tempat sama kesuksesan usaha yang kita punya gitu? Yes, sebenarnya udah kayak rule of thumb banget sih, udah lokasi menentukan prestasi kan udah pernah denger ya. Tapi dengan adanya GrabFood, GoFood, sebenarnya di Radal tuh yang di posisi yang kita dimana ada sekarang itu nggak terlalu bagus. Tapi ya kita bener-bener jor-joran banget sih marketingnya. Tiap bulan pasti, tiap 2 minggu pasti ada endorser yang followersnya di atas 100.000 gitu yang nge-endorse kita gitu. Dan jangan sampai malu-malu deh. Kalau bisa ada admin segala macam, kalau emang sanggup boleh. Tapi kalau nggak ya sendiri kita DM nih semua endorser gitu. Kak mau nggak dikirimin ini gratis, dikirimin makanan. Itu sih salah satu teknik kita buat sekarang. Jadi tuh nggak cuma tempat aja ya, usaha kita yang lainnya juga ngaruh. Yes.